Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pemakaman untuk naga sejati. Jeritan mengerikan nan menyeramkan bergema di tiup angin. Sosok-sosok tak berwajah, menggenggam tongkat giok, menyentuh dahi mereka, seolah sedang berdoa. Kumis yang mengerikan, seperti rambut naga, tumbuh dari wajah mereka. 12 murid lainnya yang bermeditasi tetap diam, tidak menyadari pemandangan mengerikan itu. Namun, Liu Junzuo segera tenang. Ia menyadari bahwa kemampuannya untuk melihat dan berkomunikasi dengan mereka sepenuhnya berkat kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Hanya makhluk berkekuatan dewa yang dapat melihat mereka. Naga sejati. Pikiran pertama Liu Junzuo adalah naga lilin. Ketika banyak dewa kuno meninggal, mayat mereka yang hancur berubah menjadi banyak im dengan kekuatan magis rendah. Para im ini akan mati setelah menyelesaikan pemakaman untuk tubuh mereka. Tampaknya hal yang sama berlaku untuk para pejabat hantu di hadapannya ini. Tunggu, Liu Junzuo menyipitkan matanya. Ia memperhatikan bahwa saat ia menatap dinding dengan mata dewanya, simbol-simbol aneh muncul di sana. Liu Junzuo menatap simbol-simbol itu. Awalnya, ia mengira itu mural, tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu menyerupai semacam mantra. Ia mengulurkan tangan dan menekan dinding, menarik seutas mantra seperti benang dari kepompong, lalu memegangnya di antara jari-jarinya untuk mengamati lebih dekat. Seni boneka. Alis Liu Junzuo sedikit bergetar, pupil matanya berkedip-kedip saat bibirnya terbuka, rentetan pikiran berkecamuk di benaknya. Meskipun ada banyak bentuk boneka, prinsip dasarnya tetap sama, kendali. Sebagaimana seseorang memanipulasi boneka dengan tali, demikian pula mereka memanipulasi orang lain melalui berbagai ilusi mental. Meskipun mantra-mantra ini sangat rumit, mata Liu Junzuo yang tajam dapat melihat esensinya hanya dengan sekali pandang. Seni boneka. Apa yang guru coba lakukan? Apa yang guru coba kendalikan dengan boneka-boneka hantu ini? Seekor naga mati. Bukan. Saat Liu Junzuo merenungkan hal ini, kata-kata Ning Changjiu terlintas di benaknya. Jika guru adalah iblis, jika guru telah berbohong kepada mereka, maka boneka-boneka ini, 14 boneka. Bukan, mereka bukan boneka. Jika Ning Jiu-Jiu benar, maka sangat mungkin dia dan murid-murid lainnya adalah boneka-boneka itu. Sosok-sosok hantu ini, yang terbenam siang dan malam di koridor-koridor yang bertuliskan rahasia-rahasia dunia boneka, adalah yang memegang benang-benang itu. Tanpa menyadarinya, dia dan murid-murid lainnya mungkin tanpa disadari menjadi boneka yang dikendalikan oleh mereka. Liu Junzuo menatap sosok-sosok hantu yang mengintai di koridor-koridor kuno yang menyerupai Ouroboros. Pikiran-pikiran di dalam benaknya, seperti roh jahat yang tak terkendali, perlahan-lahan muncul dari air, menampakkan wajah bersisik seperti taring. Bagaimana mungkin? Dia menatap kosong ke arah mereka, dan ke arah murid-murid lainnya yang masih belum menyadarinya, bibirnya berkedut, ragu apakah harus mengungkapkan pikirannya kepada mereka. Dia tidak bisa menerima dugaannya sendiri. Jika kecurigaannya benar, maka mereka semua mungkin adalah korban guru. Mengenai alasan guru mengorbankan mereka, mungkin ada hubungannya dengan Zulong, tetapi saat itu, mereka kemungkinan besar sudah kehilangan akal sehat. Liu Junzuo memejamkan mata, semangat heroik di wajah cantiknya perlahan memudar. Ia terhuyung kembali ke biliknya, terengah-engah, rambut hitamnya kusut, wajahnya muram. Ia bahkan berharap ia tetap berada dalam kegelapan, tidak mengamati apapun melalui mata dewanya. Tetapi karena ia sudah melihatnya, bagaimana mungkin ia berpura-pura tidak tahu? Setelah beberapa saat, wanita yang berantakan itu perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu sosok-sosok rekan magangnya yang terdiam. Bibirnya mengerucut tajam, cahaya tegas perlahan bersinar di pupil matanya. Aku tidak akan membiarkan kalian mati, kata Liu Junzuo, menatap mereka dan berjanji. Tidak ada yang mendengar. Titik. Di kerajaan ilahi gagak emas, Bai Zhang, yang menyerupai kucing belang, mengangkat kepalanya, menatap matahari yang bangga di langit, dan melolong. Siming berkata, dia bilang aku bisa menggantikannya. Cao Xiaoli tertawa dan berkata, kalau kau anjing, mungkin kau bisa tinggal menjaga rumah, tapi kucing-kucing sebaiknya meringkuk dan pergi dari sini. Bai Zhang terus menggonggong pada Cao Xiaoli. Cao Xiaoli tidak peduli apa yang dikatakannya, tetapi hanya mencibir, kucing putih kecil, kau seharusnya tahu kau bisa bertahan hidup hanya karena dagingmu tidak enak. Momentum Bai Zhang sedikit menurun. Ia berjalan ke samping tanpa suara, berbaring lemah, dan menjilati cakarnya. Sambil menjilati, ia mengangkat kepalanya dan melirik patung Xie di tengah, dengan semburat kehidupan di pupil matanya. Tatapan Cao Xiaoli juga tertuju pada patung dewi itu, bertanya-tanya apakah ini pendiri Sifan. Dalam sekejap mata, orang-orang tua di masa lalu telah menjadi orang-orang kuno. Siming juga meliriknya. Ia punya firasat bahwa tak lama lagi ia akan bertemu Zhao Xianger lagi.
Sejak perpisahan mereka di kota Guyun, ia sering memikirkan kecantikan dan harga diri gadis itu yang memukau. Ia tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika gadis sesombong itu ditindas Ning Changjiu. Meskipun ia merindukan momen itu, Ning Changjiu, bagaimanapun juga, adalah suaminya, dan ia tak seharusnya menyimpan pikiran seperti itu. Memikirkan hal ini, wajah Siming berubah muram, dan ia menatap patung Xie dengan tatapan penuh kebencian. Sao Xiaoli berseru pelan, "Saudari Sueci, kenapa rambutmu merah lagi?" Petik 2. Kali ini, mata Siming, saat menatap patung Xie, benar-benar dipenuhi amarah. Di atas kuil, Lu Jiajia berjemur di bawah sinar matahari, menggendong Ye Changgong. Matahari yang besar berkobar dengan api, dan pedang Lu Jiajia merasakan sensasinya, membara bagai api. Namun, Ye Changgong dengan tenang mengulurkan tangannya ke dalam kobaran api, tatapannya tak tergoyahkan. Lu Jiajia bisa merasakan dinginnya tubuh Ye Changgong yang melawan panasnya matahari merah, tetapi pada akhirnya, tetap saja dingin. Tak hanya itu, di tempat telapak tangannya mendarat, lapisan es tipis secara ajaib mengembun di atas matahari merah. "Tubuhmu sangat panas," kata Ye Changgong. Lu Jiajia bertanya, "Guru, tidakkah Anda merasakan suhunya?" Ye Changgong menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Agak hangat, tapi hanya sedikit." Lu Jiajia menunjukkan ekspresi iba. Ye Changgong berkata, "Jangan merasa iba, karena sudah seperti ini selama ribuan dan puluhan ribu tahun. Kehangatan tak berarti apa-apa bagiku. Tak perlu merasa sesal atau gembira atas ketiadaan." Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah guru selalu seperti ini? Apakah seperti ini ribuan tahun yang lalu, ketika kita bersama? Ye Changgong mengangguk pelan, "Selalu." Lu Jiajia bertanya, apakah Anda tidak mampu merasakan emosi yang kuat? Ye Changgong menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dan berbisik, "Saya selalu berusaha mengungkapkan perasaan saya." Lu Jiajia kehilangan kata-kata. Suara Ye Changgong yang merdu tetap tak ternoda oleh emosi, bulan menggantung di langit, berbentuk bulat, tetapi puisi manusia menggambarkannya tak lebih dari cakram giok, roda es, cermin giok. Di mata manusia, bulan seharusnya datar, tanpa kedalaman. Seperti yang disiratkan puisi itu, ia terlahir rapuh, dan munculnya dan memudarnya bulan hanyalah fenomena surgawi, bukan suka dan dukanya. Namun hanya itu yang bisa ia ungkapkan. Ye Changgong berbicara pelan, lalu tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Lu Jiajia dan melompat ke lautan api yang membara. Api melahap gaun dan wajahnya yang tenang. Setelah tenggelam cukup lama, Ye Changgong akhirnya merasakan sedikit keanehan. Apakah ini kehangatan? Ye Changgong tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa lalu ketika ia dan Yi membantai iblis bersama-sama. Di lembah yang luas, jantung seorang dewa iblis tertusuk anak panah. Ia berdiri di depan kepala dewa iblis yang mengerikan itu, mengalihkan pikirannya dengan mimpi-mimpi. Pemuda di atas awan itu menyandang busurnya di punggung, menghunus pedang panjangnya, dan jatuh dari udara, memenggal kepala dewa iblis itu dengan satu tebasan. Ini adalah pemandangan yang biasa bagi mereka. Satu lagi terbunuh. Para dewa iblis dari 6 dewa primordial sebagian besar telah layu, kata Yi. Ia mengangguk pelan, menggunakan hidupnya sebagai media untuk menyerap kekuatan dewa iblis itu. Panas. Kebencian dewa iblis ini lebih berat daripada yang lain, kata Yi sambil memotong inti jantungnya, mengamati uap putih yang mengepul dari depan. Panas. Ye Changgong mendarat di sampingnya, mengulurkan tangan ke uap putih panas yang bercampur darah. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Ia bisa merasakan ratapan kebencian, tak menyadari panasnya. Masih belum bisa merasakannya. Tanya Yi. Katanya. Lalu kenapa kau bisa merasakan dingin? Bagaimana kau bisa merasakan dingin tanpa merasakan panas? Karena, ia ragu-ragu cukup lama, lalu berkata jujur, aku tidak tahu apa itu dingin, tapi seorang wanita bilang padaku kalau kedinginan membuatmu terlihat lemah dan membangkitkan keinginan orang untuk melindungimu. Kurasa ia benar, jadi sesekali aku memberitahumu. Begitukah? Yi mengeluarkan ramuan batin, membilasnya dengan energi spiritual, lalu memotongnya menjadi 2 seperti memotong buah, memberikan masing-masing setengahnya. Wanita mana yang mengajarimu hal-hal buruk? Luo Shen, katanya. Yi tersenyum dan menelan setengah ramuan batin. Ia menggigit ramuan batinnya, memulihkan energi spiritualnya, dan tiba-tiba bertanya, mengapa matahari panas, bintang ini panas, tapi hanya bulan yang dingin? Yi merenung sejenak, lalu menjelaskan, matahari dapat terbelah dan menghasilkan suhu tinggi, jadi panas. Bintang biru ini menerima sinar matahari, dan atmosfernya mengembun menjadi pakaian untuk mempertahankan kehangatannya, jadi juga panas. Bulan tidak memiliki pakaian. Ketika sinar matahari memudar, semua suhu menjadi palsu dan turun dengan cepat. Ia menundukkan kepala, merenung sejenak, mengerucutkan bibir merah mudanya. Jadi, aku tidak memakai baju apapun.
Yi tertegun, bertanya-tanya apakah ia benar-benar tidak mengerti atau menyembunyikan sesuatu. Ia mengangkat kepalanya, senyum tipis tersungging di wajahnya yang halus. Aku, sangat kedinginan. Titik titik titik. Di bawah sinar matahari, Ye Changmong merenungkan masa lalu, tanpa sadar membuka lengannya, tetapi tidak menemukan apapun untuk dipeluk. Ia berkeliaran cukup lama sebelum akhirnya digendong oleh Lu Jiajia, dengan raut khawatir di wajahnya. Tuan, di mana pakaian Anda? Lu Jiajia memeluknya, menatap wajah cantik gadis itu, dan bertanya, apakah matahari memakannya? Kata-kata Ye Changmong terdengar kekanak-kanakan, bulan tidak punya pakaian. Lu Jiajia mengerutkan kening dan berkata, kenapa kedengarannya mirip sekali dengan apa yang dikatakan Ning Changjiu? Ye Changmong berkata, itu dia. Ah! Lu Jiajia tersenyum tak berdaya dan berkata, Tuan, jangan percaya omong kosongnya. Ya, kata Lu Jiajia, memanggil Cao Xiaoli dan Siming untuk datang dan memilih baju baru untuk Tuan. Mulai sekarang, jangan berjemur tanpa baju, nanti bajunya gosong, kata Cao Xiaoli. Ya, Ye Changmong mengangguk. Tidak apa-apa, ini semua baju yang kucuri dari Jiuyu. Kali ini, bukan uang kita yang kita habiskan, Siming tersenyum. Apa maksudmu tidak apa-apa? Balas Cao Xiaoli. Kain-kain ini berharga. Kita tidak bisa memakainya saat di kota Broken Boundary. Nona Sueci, bisakah kau lebih hemat? Ya, Xiaoli benar. Sekaya apapun seseorang, jangan sampai menghambur-hamburkannya sembarangan, kata Lu Jiajia. Cao Xiaoli, yang merasa lebih berani, berkacak pinggang dan berkata, ya, gadis kecil harus patuh pada orang dewasa, kalau tidak mereka akan dipukul. Gadis kecil itu, tentu saja, mengacu pada Ye Changong. Setelah selesai berbicara, suasana sedikit membeku. Cao Xiaoli, menyadari ia sedikit terbawa suasana, segera menutup bibirnya. Lu Jiajia dan Siming meliriknya serempak, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada guru? Cao Xiaoli hendak meminta maaf ketika Ye Changong melompat dari kursinya. Kini mengenakan rok hitam dan kaos kaki katun seputih salju, ia berdiri dengan anggun, menurunkan ujung roknya, dan memberi hormat, seolah meniru seorang anak kecil. Ia berkata dengan lembut, ya, aku akan baik dan patuh. Mereka bertiga menahan napas saat mengamati sikap guru mereka yang lembut dan sopan. Hei, Suster Sueci, rambutmu, tanya Cao Xiaoli terkejut. Rambut. Siming mengangkat sejumput rambut, terkejut sesaat, lalu berkata dengan marah, Xiaoli, aku tidak semudah Tuan untuk diajak bicara. Ah, Xiaoli, kau salah. Bai Zhang berjongkok di ambang pintu, mendengarkan pertengkaran mereka dan menguap dalam diam, merasa tidak nyaman di dunia ini. Dengan musuh yang tangguh di depan mata, pertengkaran itu hanya sementara. Tak lama kemudian, mereka mulai membahas rencana pertempuran Gu Huang. Mereka tidak menghindar dari Bai Zhang, yang mendengarkan dengan tenang dari samping, menyeret rantai tulang naganya, sesekali mengeong dan menyampaikan pendapatnya. Secara umum, pertempuran fana mungkin menggunakan formasi strategis, tetapi bagi para pejuang sejati yang hebat, kemenangan atau kekalahan dapat ditentukan oleh satu tebasan pedang. Mereka tentu tidak akan takut pada Kewenzu yang lemah, tetapi sekarang mereka menghadapi Pangeran Kegelapan, sosok yang menjulang tinggi di atas alam dewa. Cao Xiaoli, yang baru saja memasuki alam kelima, tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Ketika saatnya tiba, ia akan bekerja sama dengan yang lain untuk mencegat murid-murid paviliun pedang yang mungkin muncul. Satu-satunya yang benar-benar bertanggung jawab atas duel dengan Sein Pedang adalah Ning Changjiu dan kerajaan dewanya. Titik titik titik. Di langit malam, Ning Changjiu berdiri di ujung pedang. Ujung pedang itu berwarna putih keperakan. Semua pemandangan mundur dengan kecepatan yang tak terbayangkan di bawah kakinya. Seluruh dunia tampak seperti garis-garis warna-warni dengan mata telanjang. Ujung pedang itu menunjuk langsung ke barat laut. Aku masih 70% yakin, kata Liu Xiwan. Hah? Kenapa hanya tersisa 70%? Tanya Ning Changjiu. Karena semakin dekat aku ke sana, semakin buruk firasatku, kata Liu Xiwan cemas. Di lautan kesadaran yang putih bersih, ia berlutut di atas air dengan lutut ditekuk, menatap bayangannya di air, matanya berkedip-kedip. Ning Changjiu tersenyum kecut dan berkata, bukankah kau bersumpah dengan begitu percaya diri kemarin? Baru sehari, 2 hari lagi, bukankah akan dikurangi menjadi 10%? Hentikan komentar sarkastismu, kata Liu Xiwan. Kekuatan pedang sepenuhnya bergantung pada pemiliknya. Aku tidak punya keputusan akhir. Ning Changjiu mengangguk, baik, sebagai tuan, aku akan melakukan yang terbaik. Liu Xiwan menggertakkan giginya, merasa bahwa penjahat ini memanfaatkannya lagi. Sebuah pedang perak bersiul di langit Middle Earth. Di peringkat surgawi, seorang pemuda berpakaian hitam muncul dari sebuah bangunan, menatap langit, matanya sayu. Ning Changjiu juga meliriknya dari jauh. Ia mengerti bahwa pikiran telah dirusak oleh Pangeran Kegelapan. Ia tidak benar-benar terbunuh, tetapi karena ia adalah Dewa Bumi, tubuhnya menembus seluruh dunia.
Pangeran Kegelapan harus menghancurkan seluruh dunia untuk membunuhnya. Jadi Pangeran Kegelapan hanya membaginya, memberinya seorang saudari yang bisa dibunuh. Saudari ini menjadi ancaman baginya. Demi keselamatan Si, ia hanya bisa menceritakan rahasia yang ia ketahui melalui cerita kepada Ning Changjiu. Ini bukan sekadar ikatan yang mengakar kuat antara kakak dan adik, melainkan juga keyakinan bahwa jika saudarinya mati, bumi takkan pernah utuh. Sekalipun Pangeran Kegelapan dikalahkan, dunia pada akhirnya akan hancur. Aku telah membangunkan kalian. Aku akan menghidupkan mereka kembali, wahai para penghuni bintang, semoga kalian tenang. Kejahatan mengulurkan tangannya ke langit. Air mata mengalir di pipi pemuda berjubah hitam itu. Ia berjanji, tetapi kepada siapa, tak diketahui. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, matahari terbenam di barat. Deru pedang yang menusuk di langit, yang tak pernah terdengar di bumi, terdengar. Ning Changjiu dengan cepat melewati Jianghe dan kota 81. Kota 81 dulunya adalah kota abadi. 500 tahun yang lalu, seorang bijak menghancurkan istana yang kini abadi, menjatuhkannya ke dunia manusia. Siming telah melihat penampakan istana itu di kerajaan ilahi Xuanfu, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya tergantung terbalik, tersusun rapi seperti ladang gandum yang subur. Ning Changjiu menunduk dan melihat dua sosok yang familiar berdiri di samping kota 81. Jiuling Yuansheng dan Bai Ze. Mereka juga menatapnya. Ning Changjiu membuka mulut kepada mereka dan mengucapkan dua kata dengan tergesa-gesa dan serius. Pedang itu terus menebas ke depan. Saat melewati paviliun pedang, Ning Changjiu sengaja menghentikan pedangnya dan membuka mata Taiyin untuk memindai paviliun pedang. Ia juga tidak melihat apapun. Para murid paviliun pedang pasti telah meninggalkan paviliun pedang. Jika tidak, hanya benda-benda suci setingkat dirinya yang bisa menipu mata Taiyinnya. Pedang itu melesat. Seluruh benua terlintasi. Di tengah deru ombak laut utara, kakak senior keempat Sili berdiri di pantai dengan kotak senjata di punggungnya. Ia memegang tombak panjang di tangan dan pedang di bahunya. Menghadap ke barat, ia menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba melesat pergi. Bai Ze dan Jiuling Yuansheng juga menatap jauh ke barat laut. Mereka ditemani oleh seekor monyet kecil. Xiao Ru, Xiao Yi, mereka telah pergi. Monyet kecil itu tampak gila, bergoyang dan bergumam sendiri. Setelah pertempuran kota 10.000 iblis, ia jatuh kembali ke pegunungan dan hutan, menjelma menjadi monyet lagi. Tak seorang pun mencarinya. Ia teringat banyak hal, termasuk kelahirannya. Ia pernah menjadi kekuatan penenang di lautan. Kemudian, di tengah gejolak dunia, ia ditarik keluar oleh seorang bijak. Alih-alih menenangkan lautan, ia justru mengaduk-aduk gejolak dunia. Ia melihat segunung mayat di bawah tubuhnya sendiri. Mereka hancur berkeping-keping, wajah-wajah bengkok, tulang-tulang remuk, dan lolongan mengerikan. Namun pikirannya setegas Buddha, dan di tangan sang bijak, ia tak terkalahkan. Ia mendengarkan ratapan para dewa iblis dan lolongan monster, darahnya tercuci berulang kali oleh laut asin dan hujan deras. Banyak buku kemudian menceritakan kisah-kisah mereka. Namun ia tahu semua itu palsu. Ia mengangkat tongkat dewanya dan mengayunkannya ke langit, menyebabkan kekacauan dan pergolakan. Hal ini diikuti oleh 500 tahun penindasan. Orang-orang dalam cerita itu berharap ia dapat menjinakkan pikirannya yang liar dan mencapai kebudaan. Namun ia tahu bahwa jika orang suci itu diberi 100 kesempatan, ia tetap akan menerjang langit gelap gulita itu 100 kali. Hati yang berani itu milik orang suci itu, bukan miliknya. Maka setelah kehilangan kota 10.000 setan, ia pun kehilangan dirinya sendiri, meyakini dirinya hanyalah seekor monyet biasa. Untuk memutuskan hubungan dengan dirinya di masa lalu, ia bahkan memotong ekornya menjadi 3 bagian. Sejak saat itu, ia tak lagi merasa puas. Badai di kota 10.000 setan telah berlalu, dan monyet kecil itu berdiri di antara dua singa, ekspresinya masih linglung. Kebebasan dan kepuasan ada di dalam dirimu, kata Jiuling Yuansheng dengan sungguh-sungguh, sambil memegangi kepalanya. Monyet kecil itu tersadar sejenak. Ia menatap kota baja yang tampak tak terhancurkan di depannya. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya monyet kecil itu ketakutan. Bai Ze berkata, jika tidak ada jalan lain, mari kita menjadi iblis yang membantai ratusan ribu orang. Monyet kecil itu menggelengkan kepala dan berkata, jika orang suci itu tahu, dia lebih baik mati di sana daripada keluar. Jiuling Yuansheng mendesah, setiap orang dan monster yang mati saat itu lebih berani daripada 10.000 orang. Nilai mereka jauh lebih besar daripada 81 kota ini, tetapi mereka semua sudah mati. Jika kita tidak melanjutkan, kematian mereka akan sia-sia, dan kita akan kehilangan masa depan kita. Monyet kecil itu membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana harus membantah. Itu adalah tongkat sihir terkeras di dunia, tetapi ketika tidak ada yang memegangnya, ia memiliki hati yang lembut.
Tidak perlu menghibur diri. Bai Ze menatap Jiuling Yuansheng dan berkata, mereka yang menentang surga saat itu pada akhirnya terdorong oleh pemandangan keburukan istana abadi, jadi mereka menghunus pedang mereka dengan marah, mencari jalan untuk bertahan hidup. Mereka berbeda. Mereka hanyalah penduduk 81 kota. Meskipun, dalam arti tertentu, mereka adalah sarana untuk mengekang kebajikan para santo, mereka sendiri tidak tahu apa-apa. Benar, monyet kecil itu mengangguk berulang kali. Itulah yang ingin dikatakannya, tetapi tidak dapat merangkai kata-kata dengan tepat. Namun Bai Ze segera menambahkan, jadi kami adalah iblis. Jika para prajurit tidak dapat mengusir kegelapan, maka iblis akan. Maka, kami akan. Monyet kecil itu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan berkata dengan suara serak, apakah tidak ada jalan lain? Tak satu pun singa berbicara. Setelah beberapa saat, Jiuling Yuansheng bertanya, apakah itu adik juniormu yang baru saja terbang? Ya, Bai Ze mengangguk. Apa yang dia katakan padamu? Tanya Jiuling Yuansheng. Bai Ze terdiam sejenak, lalu berkata, dia bilang, tidak. Pedang perak itu terus bergerak maju. Di luar itu, tak ada lagi yang bisa dilihat. Yang terlihat hanyalah kota dan pegunungan yang gersang. 3 hari kemudian, tanggal 12 November, bayangan menara lukisan ilahi melintas di depan matanya. Kakak senior ketiga, berpakaian merah, berdiri tegak di puncak menara, tubuhnya ramping. Ia jarang meninggalkan menara lukisan ilahi kecuali benar-benar mendesak. Menara lukisan ilahi mengatur sejarah 3 hingga 4.000 tahun terakhir. Kakak senior ketiga, Ning Changjiu menghentikan pedangnya di depan menara lukisan ilahi. Jisuan menatapnya dan berkata langsung, Wenzu ada di Gu Huang. Ning Changjiu bertanya, apakah dia bergerak dengan cara yang tidak biasa? Jisuan menjawab, dia tidak terlihat di siang hari, tetapi berkeliaran di sekitar Gu Huang di malam hari, bertingkah seperti hantu. Ning Changjiu bertanya, apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalam Gu Huang? Jisuan menjawab, aku sudah menjelajahinya sebelumnya. Jauh di dalam Gu Huang mungkin terdapat sisa-sisa naga lilin, tapi paling-paling, itu hanya tulang belulang. Tak ada lagi rahasia. Lalu, Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana kondisi Wenzu saat ini? Jisuan menjawab, aku menggunakan pedangku untuk melawannya. Lalu, Ning Changjiu melanjutkan. Jisuan menghela napas dan berkata, lukisan suciku akan hancur saat bertemu dengannya. Bahkan sebagian kekuatan asli Suan Ze pun tak akan mampu menjangkaunya. Adik junior, kau harus ekstra hati-hati. Matahari terbenam, dan malam pun tiba. Suara pedang yang diasah terdengar dari Gu Huang. Suara tajam pedang yang diasah terdengar, seperti suara gigi atas dan bawah yang saling bergesekan, menusuk gendang telinga. Bersamaan dengan suara pedang yang diasah, udara hitam yang tak terhitung jumlahnya juga membubung. Udara hitam itu seperti ekor rubah, menyebar dan naik ke langit, seolah-olah akan merobek seluruh langit berkeping-keping. Ning Changjiu berdiri di menara Shenhua dan menatap ke kejauhan. Gagak emas terbang keluar, dan sosok Ye Changgong mendarat dengan ringan. Jisuan membungkuk dan memberi hormat. Gadis itu mengangguk sedikit, lalu ia juga mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ning Changjiu bertanya kepada Xinhu, apakah kau masih yakin 10%? Liu Xiwan menatap udara hitam yang membubung ke langit dan menggelengkan kepalanya, bahkan tidak 10% pun. Ning Changjiu tersenyum pahit dan berkata, jadi, 100% yang kau katakan di awal mengacu pada peluang musuh untuk menang. Liu Xiwan mengabaikan ejekannya dan berkata, bagaimanapun, berhati-hatilah. Musuh yang kita hadapi sekarang mungkin bukan Wenzu lagi. Ning Changjiu mengangguk ringan. Di kerajaan ilahi gagak emas, Siming dan Lu Jiajia duduk di singgasana masing-masing, memejamkan mata, siap untuk memulai pertempuran. Xiao Li, bersiaplah di menara lukisan ilahi dan amati pergerakan para murid paviliun pedang, kata Ning Changjiu. Sao Xiao Li mengeratkan genggamannya pada pedang, bersenandung pelan, dan mengangguk setuju. Ning Changjiu mengacak-acak rambutnya dan berkata, pertempuran di Gu Huang terlalu berbahaya. Apapun yang terjadi, jangan khawatir. Guru bisa mengatasinya sendiri. Setelah kita mengalahkan Santo Pedang, aku akan menemanimu melihat Sungai Luo. Sao Xiaoli menundukkan kepalanya dan berkata, Guru, tolong jangan bicara seperti itu. Itu menakutkan bagiku. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Ning Changjiu menatap Ye Changong dan bertanya, Guru, apakah Anda? Ye Changong mengangkat tangan, menyela. Kalian menitipkan api kepadaku dulu. Kalian semua bilang aku harapan umat manusia. Sekarang Pangeran Kegelapan telah menyusup dan datang sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Lagi pula, senyum tipis menghiasi wajah lembut Ye Changong. Lagi pula, aku masih memiliki 3 kekuatan. Tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Ning Changjiu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tidak meragukan kata-kata gurunya, yakin bahwa gurunya tidak akan bertindak gegabah. Percakapan mereka singkat. Wenzu jelas menyadari kedatangan mereka.
Suara pedang yang diasah semakin keras, seolah-olah akan membelah batu asah di bawah menjadi dua. Asap hitam semakin menyerupai cakar iblis yang memanjang dari tungku, yang telah menutupi sebagian besar langit berbintang, memperlihatkan warna abu-abu kehitaman yang samar. Ye Changong memberi Jisuan beberapa instruksi, memintanya untuk tetap bertanggung jawab di lantai atas dan membuka adegan bersejarah seperti Luoshu bila diperlukan. Jisuan mengikuti perintah itu dan naik ke atas. Baiklah, jangan biarkan dia menghalangi bulan. Ye Changong menatap Ning Changjiu dan berkata. Ning Changjiu menatap ke arah asap hitam yang mengepul, mengangguk, dan sosoknya menghilang. Detik berikutnya, guntur menggelegar di langit, seketika meredam suara pedang yang diasah. Sungai Luo yang berkelok-kelok melintas di depan matanya, dan reruntuhan tandus di kejauhan segera muncul di hadapannya. Itu adalah pegunungan yang hancur penuh lubang. Lubang-lubang kosong itu bagaikan burung yang melolong mencari makan dengan mulut menganga lebar. Di puncak tertinggi, seorang lelaki tua duduk bersila, punggungnya yang kurus bungkuk. Di tangannya, ia memegang pedang kuno berkarat. Ia menekan tangannya ke tebing, mengasahnya, tatapannya menyipit saat ia menatap bilah pedang itu, kerutan terukir di sudut matanya seperti kulit pohon yang mati. Di punggungnya, ia membawa sebuah token dari Master Paviliun Pedang. Selama pertempurannya dengan Ning Changjiu di Laut Selatan, ia telah menggunakannya untuk memanggil ratusan pedang kuno. Ia telah lama memutus semua emosi demi keyakinannya sendiri, dan kini, tubuhnya diselimuti aura gelap, membuat lelaki tua itu tampak seperti mayat berjalan. Ning Changjiu dan Ye Changong mendarat di puncak di hadapannya, ribuan lubang gelap memisahkan mereka dari sang suci pedang. Kalian akhirnya tiba, kata Kewenzu, mengangkat kepalanya yang tertutup rambut layu, matanya yang sayu menatap para pendatang baru. Ning Changjiu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak menyangka kalian masih sadar. Kewenzu terkekeh datar dan berkata, mungkin surga mengasihaniku, karena aku belum mencapai jalan agungku, dan telah meninggalkanku sedikit kesadaran untuk menjelajahi ujung jalan pedang. Ia tampak seperti hantu, tetapi kata-katanya masih jelas. Sambil berbicara, ia berdiri dan menatap pedang di tangannya, yang berlumuran karat dan darah, dan ia tidak tahu apakah pedang itu dipoles dengan benar. Semua orang seperti pedang. Kewenzu mendesah tanpa alasan yang jelas. Tetapi bahkan jika karatnya dikelupas, seringkali yang terlihat hanyalah besi tua yang sudah lama tak berguna. Pria tua itu tertawa sambil melemparkan pedang yang telah lama diasahnya ke dalam lubang. Ia mengulurkan tangannya, dan sebilah pedang hitam tajam menembus telapak tangannya. Sebuah pedang panjang tumbuh dari tubuhnya, dan digenggam oleh jari-jarinya yang patah. Ning Changjiu, memegang pedang perak itu, mengamatinya dari kejauhan, ujung pedangnya sedikit bengkok, tetapi ia tidak menyerang lebih dulu. Ye Changong berdiri di sampingnya, sikapnya tenang dan sopan, seperti seorang putri yang menemani ayahnya mengunjungi kerabat. Angin kencang membelai wajahnya, gaun hitamnya berkibar tertiup angin, tetapi rambut halusnya tidak bergetar sama sekali. Kewenzu berbalik, seluruh tubuhnya dipenuhi asap hitam. Ia menatap kedua pria yang datang untuk membunuhnya, tatapannya tertuju pada Ye Changong. Ia tidak menunjukkan keterkejutan pada gadis yang menyusut itu, tetapi malah membungkuk hormat, salam, Master Kuil tak teramati. Tuan muda itu tidak menjawab, tetapi di belakangnya, sebuah bulan sabit muncul. Ning Changjiu menatap Kewenzu dan bertanya, apakah jalan yang kau tempuh saat ini adalah ilmu pedang pamungkas yang sedang kau kejar? Kewenzu berkata, entahlah. Aku belum melihat pemandangan di ujung jalan. Aku tidak tahu seperti apa seharusnya, tetapi sekarang tidak seburuk ini. Ning Changjiu bertanya, apa sebenarnya yang dijanjikan Dao Surgawi kepadamu? Kewenzu berkata, keabadian. Ning Changjiu bertanya, apakah kau akan menggunakan nyawa murid-muridmu dan nyawa semua orang untuk mengejar keabadian yang ilusif itu? Kewenzu tersenyum, mulutnya penuh retakan. Sekarang setelah semuanya begini, aku tak punya jalan keluar. Jika aku tak bisa berpegang teguh pada keyakinan awalku, maka aku benar-benar tak punya apa-apa lagi. Jika seorang suci dapat membantuku, aku akan menjadi muridnya. Jika praktik suci tak membuahkan hasil, aku akan berlutut di hadapan iblis. Mempraktikkan Taoisme seumur hidup tanpa mencari keabadian sungguh membosankan. Ia berdiri di udara hitam yang menutupi langit dan matahari, dan cahaya putih tiba-tiba menyala di matanya. Wajahnya penuh retakan, seperti hantu yang putus asa. Ning Changjiu bisa merasakan kesadarannya perlahan memudar dari tubuhnya, peran pangeran kegelapan dengan cepat mengambil alih. Ini bukan tubuh melainkan cangkang tempat iblis dilahirkan. Di celah-celah kesadaran mereka, Ning Changjiu tak ragu. Dalam benaknya, Siming dan Lu Jiajia beresonansi dengannya secara bersamaan. Desis. Di atas Kewenzu, atmosfer hitam seketika terkoyak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk di dinding gua di antara puncak-puncak gunung. Di tengah suara tulang yang remuk, Ning Changjiu menginjak batu, sosoknya menegang seketika, tubuhnya melesat bagai anak panah. Jarak antara dirinya dan Sein pedang pun menyempit.
Dalam sekejap itu, Ning Changjiu menggenggam pedang perak dan mencabutnya sekuat tenaga. Sosoknya berhenti di atas Kewenzu, lalu menebas tubuh yang membusuk itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Di saat yang sama, Kewenzu tampaknya akhirnya tersadar. Ia mengangkat pedangnya untuk menangkis, menghentikan serangan Ning Changjiu seketika. Energi pedang meledak, menciptakan gelombang kejut pertama, seketika menghancurkan puncak-puncak gunung di sekitarnya menjadi puing-puing. Kewenzu menangkis dengan satu tangan, sementara Ning Changjiu menekan ke bawah dengan kedua tangan. Kedua pedang bertemu di udara, dan pemandangan seolah membeku. Ye Changgong tetap berdiri. Ia menutup mata dan membuka kedua tangannya, keduanya menggenggam kekuatan. Saat Ning Changjiu dan Kewenzu beradu pedang dalam kebuntuan, Ye Changgong melepaskan kekuatan otoritas. Otoritas adalah senjata yang melampaui semua pedang, produk dari hukum dunia yang didorong hingga batasnya. Meskipun Ye Changgong jauh lebih lemah daripada saat puncaknya, ia memiliki 4 kekuatan. Sayangnya, satu-satunya yang benar-benar berhubungan dengan pembunuhan adalah segel debu, yang direbut dari Bai Zhang. Ia melemparkan segel debu, langsung mendekati Kewenzu. Gerakan Kewenzu terhenti. Pada saat itu, cahaya keemasan menyambar di kedua sisi Ning Changjiu, dan bersamaan dengan itu, sosok hantu Lu Jiajia dan Siming muncul. Siming, menghunus pedang hitamnya, menebas leher lawannya dengan tusukan yang tajam dan bersih. Lu Jiajia, dengan satu pikiran, memanggil 10.000 pedang, menghujani pedang suci bagaikan hujan cahaya pedang yang deras. Ning Changjiu dan Ye Changgong ditugaskan untuk menjepit pedang suci, sementara Lu Jiajia dan Siming bertanggung jawab atas pukulan mematikan tersebut. Ini adalah langkah menentukan yang telah lama mereka rencanakan. Pada saat itu, niat membunuh yang mereka lepaskan cukup untuk merobek jurang tak terjembatani di langit. Pegunungan di sekitarnya runtuh seketika, dan tanah amblas secara dramatis. Energi gelap yang mengelilingi Kewenzu hancur oleh energi pedang dan niat membunuh. Namun, tubuh yang dilindungi oleh Pangeran Kegelapan itu sekokoh batu karang, dan bahkan setelah dibasuh oleh energi pedang Lu Jiajia dan Siming, tetap tak terpatahkan. Namun, raut kesakitan masih terpancar di mata Sein pedang yang berawan. Lengannya sudah patah, dan satu lengan saja tidak sebanding dengan musuh. Diam-diam, kekuatan yang terpendam merembes ke seluruh anggota tubuhnya, seperti lumpur yang mengganjal sendi-sendinya, membuat gerakan Kewenzu sulit. Ia hanya bisa mengerahkan energi fisik dan kekuatan spiritualnya secara sembarangan, menggunakan kekuatan surgawi yang dahsyat untuk melawan pedang-pedang pembunuh itu. Pedang Ning Changjiu dan Kewenzu tetap terkunci dalam bentrokan. Di antara mereka, gelombang kedua energi pedang meletus. Kali ini, seluruh reruntuhan Guhuang hancur total. Jejak berharga yang ditinggalkan para naga di masa lampau musnah dalam sekejap, bersama dengan istana-istana yang kosong dan hancur. Dalam energi pedang, segala sesuatu mulai dari batu kasar hingga istana-istana yang sangat megah seketika berubah menjadi butiran pasir halus. Di dalam Guhuang, rasanya seolah-olah adegan kebangkitan Tianzang diperagakan kembali, semburan debu dan pasir membentuk badai, menyapu ke atas. Di atas menara lukisan ilahi, Sao Xiaoli melirik dari jauh, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Gurunya telah menugaskannya untuk mengawasi pergerakan para murid paviliun pedang, dia tidak boleh kehilangan fokus. Dalam badai pasir yang bergejolak, ujung pedang Siming berayun dan menusuk secara diagonal, menembus tulang rusuk kanan Kewenzu. Lu Jiajia, seirama, juga menusuk tulang rusuk kiri pedang suci itu. Kekuatan Pangeran Kegelapan dalam diri Kewenzu menangkis ujung pedang itu, seperti tentakel halus yang tak terhitung jumlahnya, mendorongnya dengan kuat ke dagingnya. Meski begitu, Kewenzu tak mampu menahan kekuatan gabungan keempatnya, tubuhnya tertusuk sedikit demi sedikit. Di tengah lautan pasir, Ye Changgong tetap diam, gaun hitamnya berkilauan. Jari-jarinya menari, kekuatan takdir, yang terukir dengan hasil yang fatal, menekannya. Ning Changjiu dan Siming tak memberi Kewenzu waktu untuk beradaptasi. Mereka secara bersamaan mengaktifkan kekuatan waktu mereka. Waktu terasa 1000 kali lebih cepat. Pedang-pedang itu menusuk tubuh Kewenzu dengan kecepatan 1000 kali lipat. Tusukan awal yang lembut, kini diperkuat, merobek daging dengan kecepatan yang terlihat, menembus tubuh lawan. Di luar mereka, terbit dan terbenamnya matahari, terbit dan terbenamnya bulan, menjadi hitungan sepersekian detik. Ning Changjiu merasa seolah-olah ia telah kembali ke momen pertempuran penentuannya dengan Raja Berdosa. Mereka berdiri dalam dimensi waktu yang absolut, saling mengiris tubuh mereka dengan pedang. Keabadian telah berlalu, tetapi bagi mereka, itu terasa seperti satu momen. Mata Taiyin Ning Changjiu melebar, dengan saksama memantau setiap napas dan setiap kontraksi otot Kewenzu. Segera, napas lawan menjadi tidak menentu, dan otot-ototnya menegang. Pada saat itu, pupil Ning Changjiu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Sura memanjat keluar dari tubuhnya, mengulurkan cakarnya yang tajam, mencengkeram bahu Kewenzu, dan mencabik-cabiknya.
Kewenzu, yang menahan kekuatan gabungan beberapa orang, tidak dapat melawan. Tulang belikatnya hancur, dan lengan kanannya terkulai seolah terkilir. Tidak dapat melawan, pedang perak Ning Changjiu menembus. Kresek, itu seperti gunung es yang pecah. Pedang perak itu mengiris tubuh lawan, hampir membelah Kewenzu menjadi dua. Pedang Lu Jiajia dan Siming juga menembus tulang rusuk Kewenzu. Raungan menyakitkan pedang suci bergema dengan sedih melalui lembah, seperti ratapan 10.000 binatang buas. Ye Changong menjentikkan jari-jarinya pelan, menggunakan mimpinya untuk menghilangkan pengaruh energi gelap. Tubuh Ning Changjiu merosot, kakinya seakan tertanam dalam kehampaan. Pedang perak itu menggores daging sein pedang yang membusuk. Di bawah kaki mereka, Huang kuno telah runtuh ke dalam jurang. Ning Changjiu, yang menjepit mereka dengan pedangnya, menghantam jurang itu. Kembalilah ke kerajaan ilahi dulu untuk mencegah kegelapan menyerang gagak emas, kata Ning Changjiu dengan muram. Lu Jiajia dan Siming segera menyarungkan pedang mereka dan kembali ke gagak emas. Huang kuno terus runtuh, dan di tengah pusaran pasir dan bebatuan, Ning Changjiu menjepit tubuh Kewenzu, menghantamnya dengan keras. Di atas, Ye Changgong juga melompat ke udara, jatuh perlahan menuju jurang. Jurang Huang kuno bukanlah jurang tanpa dasar, mereka segera mencapai dasarnya. Ning Changjiu melemparkan pedangnya, menjepit tubuh sein pedang yang menyusut ke dasar reruntuhan. Bersamaan dengan itu, Ning Changjiu memeluk gadis yang jatuh itu dan mendarat bersamanya di tanah. Mereka belum pernah bekerja sama seperti ini selama hampir 1000 tahun. Ini adalah pembunuhan yang benar-benar menentukan. Jika itu hanya Kewenzu, dia pasti sudah hancur total sekarang. Namun, kekuatan Pangeran Kegelapan masih melekat di tubuhnya, seperti telur serangga abadi, berkembang biak tanpa henti dan memberinya kehidupan. Dia lebih suka tidak memberi pedang suci kesempatan untuk pulih. Ia meraih pedang perak yang telah menusuk tubuh pria itu, mencabutnya, lalu menusukkannya kembali, mengiris leher Kewenzu. Dengan sekali putaran pergelangan tangannya, ia memenggal kepalanya. Apakah ia sudah mati? Apakah Kewenzu benar-benar sudah kehabisan tenaga? Saat Ning Changjiu menyaksikan kepala Kewenzu terguling, sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Hati-hati, kata Ye Changgong. Begitu ia selesai berbicara, sebuah tubuh, seperti embrio, muncul dari tubuh yang terpenggal itu. Berlumuran darah, tubuh itu juga menghunus pedang hitam dan meraung, menyerang Ning Changjiu. Penglihatan Tai Ning Changjiu memberinya pandangan yang jelas tentang wujudnya. Ia tetaplah Kewenzu, meskipun ia tampak jauh lebih muda daripada wujud awalnya yang menua. Ia telah dengan susah payah mengiris dagingnya, hanya untuk membuatnya terlahir kembali. Jangan panik, dia juga melemah, kata Ye Changgong dengan tenang dan lembut. Ning Changjiu mengangguk penuh semangat, menenangkan pikirannya. Ia melancarkan jurus demi jurus pedang, sekali lagi menyerang Kewenzu. Di kerajaan ilahi gagak emas, Siming dan Lu Jiajia dengan sigap membersihkan energi gelap yang menyerbu, lalu meninggalkan kerajaan untuk bertarung bersama Ning Changjiu. Situasi sebelumnya terulang kembali. Dua pedang menusuk tulang rusuk Kewenzu lagi. Dengan bantuan Ye Changong, Ning Changjiu menusukkan pedangnya langsung ke jantungnya, menghancurkannya. Namun, jantung bukan lagi bagian vital bagi Kewenzu. Di dalam tubuh itu, muncul tubuh baru, tua, paruh baya, muda, dan remaja, semakin muda, seolah-olah mereka harus menebasnya hingga menjadi janin, untuk benar-benar membunuhnya. Reruntuhan Guhuang sangat luas, dan mereka melintasinya, pedang mereka saling bertautan, menembus urat bumi dan seolah tak sengaja menyentuh sungai Luo, menyebabkannya meluap kembali. Kewenzu yang paruh baya terbunuh. Seorang pemuda muncul dari tubuhnya. Tetapi lengannya yang terputus tetap tak tertolong. Apakah ini kekuatan Pangeran Kegelapan? Tanya Ning Changjiu. Kewenzu menatap dirinya yang lebih muda dan berkata, ini bahkan belum kekuatan sejati. Jika Pangeran Kegelapan mengerahkan seluruh kekuatannya, kau pasti akan binasa. Ye Changong menatap Kewenzu dengan tenang, lalu menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Jika ia masih di puncak kekuatannya, ia bisa saja membunuh pedang suci itu dengan satu serangan, sama seperti ia telah membunuh Xuanfu. Tapi itu tidak masalah. Sekarang, hanya sedikit lebih merepotkan. Jebak dia, kata Ye Changong. Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan Siming langsung beraksi, mengepung Kewenzu dengan erat, melepaskan teknik pedang unik mereka. Di dalam danau hati yang putih bersih, Liu Siwan memejamkan mata, pikirannya sama tegangnya. Pedangnya tergenggam erat, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tempat lain, Ye Changong telah merogoh lengan bajunya, perlahan-lahan menyerap cahaya bulan yang mengalir. Cahaya bulan itu berjatuhan bagai hujan cahaya. Ia melompat ringan dan menebasnya dengan pedangnya. Kewenzu menatap pecahan cabang bulan, pupil matanya mengecil, ekspresi panik terlihat untuk pertama kalinya. Semua kekuatan kegelapan melonjak, bertabrakan dengan cabang bulan yang patah. Cabang itu menghancurkan kegelapan dan turun ke kepala Kewenzu. Di momen hidup dan mati ini, cabang bulan yang bersinar tiba-tiba kehilangan kilaunya.
Ning Changjiu ngeri, apa yang terjadi? Ye Changong langsung mengerti, anjing surgawi menelan bulan. Tanggal 15 November anjing surgawi menelan bulan. Ini adalah sesuatu yang telah lama mereka nantikan. Namun anjing surgawi menelan bulan sekali sebelumnya, jadi secara tidak sadar, mereka semua berasumsi bahwa mereka pernah mengalaminya sebelumnya. Tetapi saat itu, Suan Fuxinglah yang menutupi bulan, anjing surgawi yang sebenarnya menelan bulan belum terjadi. Penggunaan kekuatan waktu mereka yang sembrono hanya mempercepat momen ini. Bagi Kewenzu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membalas. Memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik, ia menikam Ye Changong. Dengan bulan yang tertutup, Ye Changong tak berdaya dan tak berdaya. Kini ia berada paling dekat dengan Kewenzu, dan mereka bertiga pun tak berdaya untuk menyelamatkannya. Tepat saat Kewenzu mengira ia akan berhasil, tiba-tiba terdengar suara kucing melolong. Sosok Ye Changong lenyap hampir di ujung pedang. Dalam kegelapan, Bai Zhang meraih Ye Changong dan melemparkannya ke punggungnya. Ye Changong menekan tangannya ke punggung harimau putih itu. Baru saja mengalami hidup dan mati, ekspresinya tetap tenang. Namun, setelah anjing langit menelan bulan, sesuatu di hatinya menyala. Apakah itu, percikan itu? Percikan itu selalu ada di tubuh Ye Changong. Percikan itulah yang mengandung kekuatan kehidupan dan telah mengirimnya ketahanan bulan tahun itu, menjaga harapan bagi umat manusia. Namun Ye Changong tidak tahu persis apa itu. Bahkan selama bertahun-tahun ini, ia tidak dapat dengan jelas merasakan keberadaan percikan itu di dalam tubuhnya. Entah karena anjing langit menelan bulan atau momen hidup dan mati, percikan itu pun menyala, dan kemudian, banyak kata-kata kacau membanjiri lautan kesadarannya. Kata-kata pertama yang memasuki kesadarannya memiliki dampak yang menghancurkan di benaknya. Matahari akan terus bersinar selama 3 miliar tahun lagi. Aku tak punya waktu lagi untuk menunggu. Kemudian, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema. Inilah benih peradaban. Aku akan menaburnya di tanah baru. Aku akan berakar di sini. Jiwa-jiwa yang telah kutinggalkan, maafkan aku. Biarkan aku menyegel kebenaran dunia. Petik 2. Percikan, ini disebut percikan. Mulai sekarang, kaulah percikan terakhir peradaban manusia. Bai Zhang mengeong, merasakan gerakan aneh gadis itu di punggungnya. Ia bingung, apa yang bisa menyebabkan perubahan drastis pada emosi Chang'e. Di depan, 3 pedang kembali menusuk tubuh Kewenzu. Dengan jeritan memilukan, Kewenzu jatuh ke jurang. Ning Changjiu dan 2 lainnya mengejar. Struktur Guhuang sudah rapuh, dan kini, seluruh keraknya telah tertusuk oleh mereka. Sosok mereka jatuh menembus bebatuan yang retak, akhirnya jatuh ke tanah dengan raungan yang mengerikan. Tubuh Kewenzu hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan Pangeran Kegelapan masih bergejolak di dalam dirinya, seolah mencoba menyatukan tubuhnya. Kewenzu yang masih muda mengulurkan tangannya dan merobek cangkang itu sedikit demi sedikit. Ning Changjiu hendak menyerang lagi ketika gas-gas berwarna coklat keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari urat-urat bumi yang retak. Apa itu? Ning Changjiu terkejut. Ximing dan Lu Jiajia juga menyadari banyaknya gas yang keluar dari celah-celah itu. Ini, mereka hampir menembus Guhuang, menembus kerak bumi. Mungkinkah gas-gas ini, sesuatu yang tersembunyi di bawah kerak bumi? Mengapa ada begitu banyak gas yang tersembunyi di bawah kerak bumi? Pertanyaan Ning Changjiu terjawab oleh sebuah suara. Beginilah rupa energi spiritual sebelum disaring oleh kerak bumi. Kata suara itu, dengan jejak usia. Seekor binatang purba bertanduk domba jantan melangkah keluar dari lautan Qi dan mendarat di depan pemuda Kewenzu. Ning Changjiu mengenalinya, pupil matanya sedikit mengecil. Yuan Jun mengangguk pelan. Dia adalah Sui Zhen, salah satu dari 6 dewa primordial, pengkhianat saat itu, dan sekarang Yuan Jun, salah satu dari 12 dewa. Yuan Jun menatap Ning Changjiu dan berkata, aku tahu kau punya banyak pertanyaan, seperti mengapa aku turun, tapi belum ada tanda-tanda kerajaanku akan terbuka. Ning Changjiu menatapnya dengan saksama. Yuan Jun memang mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganjal di benaknya. Menatap hamparan energi spiritual berwarna coklat keabu-abuan yang luas, Yuan Jun berkata, karena ini planetku. 15 miliar tahun yang lalu, sebelum aku lahir, planet di bawah kakimu punya nama lain, Jupiter. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.